Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel ini, channel yang membahas seputar SKB Gizi. Nah, kali ini aku mau bahas materi mengenai monitoring dan evaluasi. Materi Monef ini kalau dilihat dari kisi-kisi cukup banyak ya. Di kisi-kisi nutrisionis pertama ada tentang Monef. Mungkin ini maksudnya adalah Monef yang terdapat pada kegiatan asuhan gizi. Sedangkan di kisi-kisi SKB nutrisionis terampil terdapat beberapa monef, yaitu monef pemantauan pertumbuhan, monef kegiatan promosi gizi, dan monef kegiatan surveilan gizi. Nah, yang aku bahas di video kali ini adalah konsep monitoring dan evaluasi secara umum pada program gizi masyarakat. Jadi, langsung saja kita bahas materinya. Proses Monef merupakan bagian krusial dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan. Untuk mempermudah pelaksanaan dan pencapaian tujuan Monef, perlu menetapkan indikator yang akan dipakai untuk melakukan Monef tersebut. Indikator Monef mencakup indikator masukan atau input, proses, keluaran atau output, dampak, pelaksanaan program. Rancangan Monef harus dilakukan sejak proses perencanaan program. Monef harus dapat menjawab pertanyaan seperti apakah program dapat menjangkau sasaran yang telah diidentifikasi, apakah aktivitas program telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, apakah program efektif, berapa biaya pelaksanaan program, dan apakah biaya program sudah efektif. Monitoring adalah kegiatan pemantauan secara terus-menerus terhadap jalannya pelaksanaan program yang dilakukan sejak dimulainya proses perencanaan, pelaksanaan, dan akhir program. Sedangkan evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu program intervensi yang dilakukan secara berkala atau periodik yang biasanya dilakukan pada pertengahan dan akhir kegiatan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan pada saat perencanaan program. Dan monitoring dan evaluasi adalah kegiatan pemantauan secara berkala dan terus-menerus serta penilaian terhadap jalannya program, termasuk di dalamnya keberhasilan dan kegagalan program intervensi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan lebih lanjut. Monitoring bertujuan untuk mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan untuk mengetahui kesenjangan antara perencanaan dan target. Sedangkan evaluasi bertujuan untuk memperoleh informasi yang tepat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang perencanaan program, keputusan tentang komponen input pada program, implementasi program yang mengarah pada kegiatan, dan keputusan tentang output menyangkut hasil dan dampak dari program kegiatan, dan terutama apa yang dapat diperbaiki pada program yang sama dan akan dilaksanakan di waktu dan tempat lain atau replikasi. Manfaat monitoring dan evaluasi adalah diperolehnya informasi tentang kemajuan pencapaian program dan kendala yang ada sebagai bahan perencanaan ulang dan perbaikan di masa yang mendatang. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi monitoring. Fungsi monitoring itu ada 4. Yang pertama, ketaatan. Ketaatan maksudnya di sini adalah monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Fungsi kedua adalah pemeriksaan. Maksudnya, monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu telah mencapai mereka. Fungsi yang ketiga adalah laporan, yaitu monitoring menghasilkan informasi yang membantu menghitung hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu. Fungsi yang keempat adalah penjelasan, yaitu monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok. Prinsip monitoring dan evaluasi yang pertama adalah adanya kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari Monef sesuai dengan pedoman, desain,
instrumen, dan indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua, dilakukan secara objektif, efektif, dan efisien. Yang ketiga, melibatkan berbagai pihak sebagai sumber informasi dan berkepentingan secara proaktif. Yang keempat, dapat dipertanggungjawabkan secara eksternal dan internal. Yang kelima, dilakukan sesuai jadwal. Kemudian dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan, dan yang ketujuh berbasis indikator kinerja yang telah ditetapkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke tipe dasar evaluasi. Yang pertama ada ex ante evaluation, artinya evaluasi di awal program yang dilakukan untuk melihat implementasi setelah program dibuat. Hal ini digunakan untuk penilaian ulang terhadap kebutuhan pengembangan program. Yang kedua, ongoing evaluation, artinya evaluasi yang dilakukan selama berlangsungnya program. Informasi yang didapat dari evaluasi ini memungkinkan dilakukan modifikasi atau koreksi terhadap desain sasaran program atau periode waktu yang dibutuhkan. Yang ketiga, ex post evaluation, artinya evaluasi yang dilakukan setelah periode program selesai. Hasil evaluasi ini biasanya digunakan sebagai laporan akhir program dan membantu analisis pembiayaan. Selanjutnya, 3 tahapan yang harus dilaksanakan pada proses MONEF. Yang pertama, tahap 1 yaitu dimulai dari penyusun struktur organisasi monitoring sampai dengan advokasi, komunikasi, dan budaya MONEF. Tahap kedua dimulai dari monitoring program secara rutin sampai dengan pelaksanaan evaluasi dan penelitian. Dan tahap ketiga yaitu diseminasi dan pemanfaatan data hasil monitoring dan evaluasi. Nah, ada catatan penting yang harus diingat, yaitu indikator yang digunakan dalam monitoring dan evaluasi adalah input, proses, output, outcome, dan impact. Nah, sedangkan indikator yang dimonitoring adalah input, proses, dan output. Sedangkan indikator yang dievaluasi adalah outcome dan impact. Oke, demikian sedikit rangkuman tentang monitoring dan evaluasi. Untuk tahu lebih jelasnya, aku rekomendasiin teman-teman untuk baca buku Ilmu Gizi, Teori dan Aplikasi. Selamat belajar, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!